Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya sehingga kalian dapat menonton video ini dan saya dapat memberikan sebuah manfaat kepada kalian semua. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Tarbawi surah Al-An'am ayat 160, yang dimana dalam surah tafsir Tarbawi ini itu menjelaskan mengenai motivasi belajar dalam Al-Quran. Nah, jadi motivasi belajar dalam Al-Quran ini sendiri dalam tafsir Tarbawi yang dimana kita memandang dari segi Al-Quran. Nah, seringkali orang banyak bertanya bagaimana sih memotivasi diri dalam belajar Al-Quran. Nah, di sini kita akan mengambil dari sisi Al-Qur'annya langsung nih, menggunakan ayat surah Al-An'am ayat 160. Nah, yang dimana dalam artinya itu sendiri, kawan-kawan bisa baca di Al-Qur'annya. Untuk artinya itu sendiri, barang siapa membawa amal. Nah, dari awal ini, barang siapa yang membawa amal. Nah, barang siapa yang membawa amal yang baik. Nah, jadi kan dari segi motivasi aja nih, kita sudah bisa nih termotivasi dari awalnya aja nih, dari awal artinya bahwasanya barang siapa yang membawa amal baik. Nah, pasti penasaran nih dengan kelanjutannya. Nah, jadi di dalam ayat ini juga setelah barang siapa yang membawa amal baik atau membawa amal yang baik, maka baginya itu pahala 10 kali lipat amalnya. Nah, nggak kebayang deh gimana sih kelipatannya itu 10 kali lipat lagi. Nah, di sini banyak sekali sebagai motivasi kita bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf yang kita baca itu berlipat 10 kali lipat. Nah, jadi kawan-kawan pasti sangat pengen kan gitu kan dapat pahala 10 kali lipat, apalagi hanya membaca satu huruf gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah banyak sekali yang kita dapatkan gitu. Nah, terus setelah isinya membahasanya barang siapa yang membawa amal yang baik, maka 10 kali lipat amalnya. Dan setelahnya kita peringatkan, barang siapa yang membawa perbuatan jahat, perbuatan jahat. Nah, pasti kalian penasaran nih, apa sih ganjarannya? Nah, maka dia tidak diberi pembalasan. Maksudnya gimana sih tidak diberi pembalasan? Nah, di sini ada kelanjutannya nih, ada kelanjutannya. Melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak adanya dirugikan, tidak adanya. Jadi maksudnya kayak ketika berbuat jahat, terkadang kita tuh tidak merasakan rasanya atau balasannya itu di dunia, tetapi kita akan dibalas di saat di akhirat nanti. Nah, begitu pula dengan amal kebaikan kita. Jika kita beramal baik, membaca Al-Quran yang dimana 10 kali lipat nih, 10 kali lipat, gede banget. Kita akan nggak dibalas nih di dunia, tetapi kita akan dibalas di akhirat nanti. Nah, itu adalah untuk bagaimana sih cara kita memotivasi dalam membaca Al-Quran, belajar dalam Al-Quran, atau mempelajari Al-Quran. Jadi 10 kali lipat, di mana loh kita kayak beli kita nih kalau misalkan ke Indomaret aja nih atau ke warung, kita beli satu barang, kita beli satu minyak harum nih, minyak harum. Nah,
kita hanya dapat satu dengan uang misalkan 10.000. Nah, tetapi ketika kita beramal, kita bisa setara dengan 10 minyak harum atau 10 wangian. Seperti itu. Nah, ini baru yang pertama. Nah, di sini akan ada beberapa nih. Tadi surah Al-An'am ayat 160. Lalu kita sama dengan surah yang sama dengan motivasi belajar dalam Al-Qur'an itu di surah Al-An'am ayat 50. Nah, kalau surahnya kawan-kawan bisa membaca sendiri. Nah, di sini saya akan membacakan artinya. Nah, artinya adalah katakanlah, bayangkan gitu kan, bahwasanya Allah itu bilang katakanlah. Kadang katakanlah itu bahwasanya Allah itu menyuruh kita untuk mengatakan. Bahwasanya selanjutnya itu adalah katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu. Aku tidak akan mengatakan kepadamu bahwa uh, berbendahara ber intinya bendaharaan Allah itu ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Nah, di dalam surah Al-An'am ini sendiri bahwasanya kita menyadari bahwasanya kita bukan yang mencatat amal baik kita, kita bukan seorang malaikat, kita hanya seorang manusia biasa, di mana kita hanya bisa diperintahkan untuk beribadah dan tidak melanggar larangannya, tidak menduakannya. Kita diajarkan dalam surah Al-An'am ayat 50 ini bahwasanya kita belajar dalam Al-Quran itu supaya kita mengetahui bahwasanya kita tuh bukan malaikat yang luput akan dosa. Nah, dari sini kita kawan-kawan bisa berpikir nih bahwasanya kawan-kawan mulai menyadari ketika kawan-kawan mempelajari hal dalam Al-Quran, kawan-kawan mulai membayangkan nih, oh, bahwasanya Al-Quran ini sangat luar biasa seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah katakanlah apa sama orang yang buta dengan yang melihat. Di sini Allah mau membedakan bahwasanya apa sih bedanya orang yang buta dengan orang yang melihat, dan maka apakah engkau tidak memikirkannya. Jadi kita itu dibilang atau diberitahu bahwasanya apa sih bedanya dengan orang buta dengan orang yang melihat. Secara tidak kasat mata kita tahu gitu kan, kita tahu bahwasanya orang buta itu tidak bisa melihat dan orang yang melihat itu bisa melihat. Dan pasti bingung kan. Nah, jadi orang yang buta itu adalah orang yang melihat tidak melihat dan diambil penglihatannya. Tetapi untuk orang yang melihat, orang yang normal itu sangat berbeda. Nah, di sini apa sih gitu kan? Bahwasanya kita itu jangan merasa tinggi, merasa tinggi, kita tetap rendah hati. Jangan sampai orang-orang ataupun walaupun orang-orang itu menyakiti kita, tapi kita tetap membalas dengan kebaikan seperti itu. Nah, mungkin next. Oke, kembali lagi dengan tafsir yang kedua, surah yang kedua juga, bukan surah Al-An'am lagi. Jadi itu adalah membahas mengenai motivasi belajar dalam Al-Quran. Jadi itu adalah bagaimana cara kita membangkitkan motivasi kita untuk bagaimana sih kita dalam belajar, dalam kita menuntut ilmu. Banyak sekali hal-hal seperti itu dari dalam Al-Quran. Dan juga tadi kita sudah membaca sama-sama, kuterangkan juga bahwasanya di dalam surah Al-An'am itu sendiri kita diperingatkan bahwasanya jangan sampai kita lupa diri. Nah, seperti itu. Nah,
yang selanjutnya yang akan, saya atau kita pelajari adalah surah, eee, Ali Imran. Nah, surah Ali Imran sendiri nih, Ali Imran ayat, 159. Nah, di sini, surah Ali Imran sendiri itu membahas mengenai, pendidik. Nah, pendidik ini apa sih? Nah, pendidik ini adalah, kalau lebih singkatnya sih itu kayak guru ya, kayak guru. Nah, kayak guru, kayak ustadz, nah, kayak orang tua, itu, intinya yang disamakan dengan mendidik. Mendidik, mengajari, itu sama. Nah, pendidik dan, peserta didik. Nah, peserta didik dalam Al-Qur'an. Jadi dibahas di dalam surah Ali Imran ayat 159 ini sendiri bahwasanya, eee, ayat ini menjelaskan mengenai pendidik, yaitu orang yang mendidik, dan peserta didik, orang yang dididik, tuh. Tapi kita ngambil dari segi, Al-Qur'annya ya. Oke, lanjut bahwasanya, di dalam surah Ali Imran ayat, 159 ini bahwasanya, artinya aja lah, artinya. Jadi, maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lemah lembut, kamu berlaku, kasih sayang dengan mereka. Sebaliknya, ah, kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi, maksudnya adalah pendidik dan peserta didik ini, jika, kita tidak bisa menggunakan cara kekerasan yang dimana kita, dalam mendidik itu langsung keras, main pukul, main, marah-marah, tidak bisa. Kita, menggunakan, lemah lembut, kasih sayang, dan, diberi pengertian agar nantinya untuk, ke dia bisa, berpikir, dia bisa, menerima hal-hal seperti pendapat ataupun nasihat kita. Nah, jadi, ketika kita dalam posisi sebagai pendidik dan kita mengajarkan peserta didik, maka, berlaku lemah lembutlah terhadap peserta didik ini. Karena ketika kita berlaku lemah lembut, secara otomatis para peserta didik ini akan, menyukai kita, menerima nasihat kita, dan, tidak lagi, cuek akan kita. Tetapi ketika kita berperilaku kasar dengan mereka, menghukum mereka, marah-marah sama mereka, berteriak dengan mereka, berteriak atau memaki mereka, mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak seharusnya pendidik lakukan, maka mental serta, sifat serta respeknya terhadap kita itu down dan negatif banget. Jadi, kawan-kawan yang akan menjadi peserta didik, mohon maaf, yang akan menjadi pendidik, yang akan mendidik, entah itu anak orang atau anak sendiri, ataupun nantinya akan menjadi ustadz yang mengajarkan ngaji, mengajarkan anak-anak, mengajarkan anak sendiri. Kawan-kawan, berpeganglah terhadap prinsip lemah lembut seperti itu. Nah, karena itu, maafkanlah mereka jika mereka ada salah, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, doakanlah mereka, doakanlah jika mereka, berbuat salah kepadamu dalam hal segi peserta didik, maka, peserta didik ini melakukan kesalahan dan kamu marah, maka ampunilah dia. Semoga Allah memberikan rahmat kepada dia dan semoga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk dia ke depannya. Jangan, disumpahi, dikata-katain, dan membuat mental, anak itu down. Jangan seperti itu. Nah, ketika
anak itu mulai dewasa atau mengajarkan peserta didik yang mulai mampu berpikir, maka bermusyawarahlah, berdiskusi dengan masalah-masalah yang peserta didik dan pendidik ini alami. Misalkan nih, peserta didik ini sangat tidak memahami bagaimana pelajaran tersebut. Berdiskusilah dengan peserta didik tersebut dengan cara yang lemah lembut, dengan bagaimana cara berkawan. Jadi peserta didik ini merasa bahwasanya dia memiliki hak untuk berbicara, tidak seperti anak-anak yang masih di bawah umur. Maka gunakanlah cara berdiskusi, cara bermusyawarah di dalam surah Ali Imran ayat 159 ini. Nah, setelah itu adalah kemudian apabila telah membulatkan tekad. Membulatkan tekad ini seperti kita memperkuat tekad kita, memperkuat niat kita, maka bertawakallah kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, kita berserah diri, kita yakin dengan keputusan Allah. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang percaya akan Allah. Jadi ketika kita mendidik seorang peserta didik, entah itu nanti kita jadi ustadz atau ustazah, maka berlaku lemah lembutlah, jangan kasar terhadap mereka, ampunilah mereka, doakanlah mereka, maafkanlah mereka, dan jika berdoa, berdoalah yang baik kepada mereka. Jika mereka melakukan kesalahan, doakanlah mereka, selesaikan dengan musyawarah, doakanlah supaya Allah memberikan rahmat kepada mereka, karunia-Nya, jalannya, agar anak-anak tersebut akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi itu saja untuk surah Ali Imran ayat 159 ini. Kita lanjut ke surah berikutnya. Selanjutnya adalah surah ketiga dalam satu video ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari sama-sama, dan kita tafsirkan sama-sama. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika tafsir saya sendiri itu ada sedikit kesalahan, karena saya hanyalah manusia biasa. Saya tidak sesempurna apa yang kawan-kawan harapkan, dan saya tidak sebaik apa yang kawan-kawan pikirkan. Saya punya banyak kesalahan, dan jika ada sedikit kesalahan maka kritiklah, maka itulah untuk cara saya bertumbuh. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai surah Al-Luqman ayat 12 dan 13. Oke, bukan Al-Luqman sih, cuman surah Luqman. Surah Luqman, mohon maaf, surah Luqman ayat 12 dan 13. Luqman ini sendiri adalah seorang ayah yang sangat luar biasa hingga dia dimasukkan menjadi nama surah. Dan bagaimana cara dia mendidik anaknya, dan pas banget nih di tema yang surah ketiga ini kita ngambil itu bahan pengajaran dalam Al-Quran. Nah, bahan pengajaran ini gimana sih gitu, nah apa sih yang diajarkan oleh Luqman ini kepada anaknya. Maka mari kita bahas mengenai Quran surah Al-Luqman ayat 12 sampai 13 ini. Nah, ayat 12 itu sendiri berisi bahwasanya dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman, atau kami berikan hikmah kepada Luqman. Jadi Luqman ini diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yaitu bersyukurlah kepada Allah. Nah, bahan pengajarannya itu adalah bersyukur dulu kita nih. Yang pertama kali diajarkan itu bersyukur. Bersyukur dulu kepada Allah,
Dan barang siapa yang bersyukur, nah masuk banget nih. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi bersyukur ini bukan untuk uh, orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri, yang dimana dalam buku yang saya baca, dalam video yang saya tonton, bahwasanya ketika kita bersyukur terhadap apa yang terjadi hari ini, maka kita menerima dan kita bersyukur atas apa yang diberikan. uh, dan terkadang uh, cara yang saya gunakan itu untuk dalam bersyukur adalah ketika kita mau tidur, kita sudah berwudu, kita sudah sholat, kita kita berwudu, sholat, dan setelah selesai sholat kita mulai bersyukur tentang apa yang terjadi hari ini, tentang kebaikan apa yang Allah berikan kepada kita, dan ujian apa yang Allah berikan kepada kita. Karena ujian itu sendiri adalah salah satu rasa sayang Allah kepada kita, bahwasanya Allah itu ingin menaikkan derajat kita. Bersyukur kita diberikan kehidupan, kita diberikan kesehatan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita masih punya anggota tubuh yang lengkap, kita masih bisa berbicara, kita bisa masih menghirup oksigen yang diberikan Allah secara gratis, kita diberi tangan, kita diberi kaki untuk beribadah. Jadi bahan pengajarannya itu kita dapat sekali di sini. Bersyukurlah kepada Allah. Dan bersyukur ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, untuk penerimaan di dalam diri kita. Nah, selanjutnya, barang siapa yang tidak bersyukur. Nah, di sini ada lagi nih peringatan bahwasanya barang siapa yang tidak bersyukur, maka uh, sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi ini sangat-sangat Allah itu memberikan peringatan, tetapi uh, sekaligus Allah itu mengatakan bahwasanya akulah Maha Kaya dan aku lagi Maha Terpuji. Dan jika kalian tidak bersyukur pun, maka aku tidak akan rugi. Maksud Allah itu seperti itu. Maksudnya kita bersyukur untuk diri kita sendiri, dan ketika kita tidak bersyukur, maka tidak ada ruginya. Allah itu tidak akan merugi dan tidak akan kekurangan kebesarannya, seperti itu. Nah, itu tadi ayat 12. Lalu kita kembali selanjutnya kita akan ke ayat 13. Nah, di ayat 13 ini, dan ingatlah ketika Luqman ini surahnya tadi kan, berkata kepada anaknya. Nah, ini sangat hal yang luar biasa bagi saya. Maksudnya seorang Luqman yang diberikan hikmah oleh Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Dia berkata kepada anaknya bahwasanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Jadi Luqman ini tidak minta apapun, tidak minta, hai anakku, kau jadilah orang yang sukses, kau jadilah dokter, jadi apa. Tidak. Luqman berkata, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Itu yang kalau misalkan kita lihat berkaca dari zaman sekarang, bahwasanya tidak semua orang tua itu seperti Luqman ini. Terkadang orang tua berkata bahwasanya, wahai anakku, kamu harus menjadi dokter. Wahai anakku, kamu harus menggapai cita-citamu ke setinggi langit yang semata-mata mengejar dunia. Tapi Luqman pada zamannya tidak ada internet, tidak ada memikirkan cita-cita, tidak memikirkan dunia, berkata bahwasanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sangat kalau bahasa gaulnya itu ngedip banget gitu, nah. Jadi ngedip banget kayak gitu kan. Jadi
luar biasa banget gitu. Hanya satu kata, "Janganlah engkau mempersekutukan Allah." Lalu si Luqman ini melanjutkan, perkataannya, "Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Jadi, ah, si Luqman ini menekankan bahwasanya kepada anaknya jangan mempersekutukan Allah, bahwasanya ketika engkau mempersekutukannya, maka itu adalah, eee, kezaliman yang sangat dan benar-benar sangat besar. Itu yang, pengajaran yang dapat kita ambil dari, seorang Luqman ini, bahwasanya ketika kita mengajarkan atau kita diberi, karunia seorang anak, maka janganlah memikirkan bagaimana anak itu nanti ke depannya di dalam dunia, tetapi bagaimana dirinya memperkuat imannya, seperti itu. Oke, itu tadi surah Al-Luqman ayat 12 dan 13 yang dimana itu sangat luar biasa bagi saya. Oke, selanjutnya, terakhir surah, terakhir yaitu surah keempat, dan di situ kita akan, tutup sama-sama, kita akan merangkum sama-sama kembali apa sih yang, kita bahas dari tadi. Oke, baik, eee, ini kita akan membahas mengenai, pembahasan yang terakhir yaitu surah Al-Waqiah ayat 68 dan 69. Oke, eee, jadi dari yang kita bahas sebelum-sebelumnya mengenai motivasi belajar, setelah itu pendidik dan peserta didik, lalu bahan pengajaran dalam surah Al-Luqman, lalu, dan terakhir ini kita akan membahas mengenai metode pengajaran dalam Al-Quran. Nah, yang dimana, surah yang akan kita bahas ini itu ada surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 69. Oke. Jadi, dalam surah Al-Waqiah ini sendiri menjelaskan, atau kalau kita teliti atau kita, tafsirkan bahwasanya di dalam surah Al-Waqiah ini terdapat metode pengajaran. Nah, pasti kawan-kawan bingung, masih penasaran nih, penasaran banget gimana sih metode pengajaran yang ada di dalam, surah Al-Waqiah ini ya, apalagi sangat jarang mengetahui, eee, metode pengajaran yang ada di dalam Al-Quran. Oke, ayat yang pertama itu adalah ayat 68, yang di mana, "Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?" Kawan-kawan pasti, tahu kan air yang kalian minum sendiri bahwasanya kalian cuma cukup minum doang, minum minum minum, nggak pakai bismillah lagi, oke. Oke, jadi, pernah nggak sih kawan-kawan itu memperhatikan, air yang kawan-kawan minum? Pasti, sedikit sekali sedikit sekali, kawan-kawan itu memperhatikan air yang kawan-kawan minum, dan tidak jarang kawan-kawan itu bismillah, dah selesai. Di sini kita dapat, metodenya bagaimana, metode kawan-kawan, metode pengajaran. Jadi, di sini kita diajarkan bagaimana sih, kita memperhatikan sesuatu, memperhatikan dengan mata kepala kita sendiri, memperhatikan dengan pengetahuan kita yang terbatas, dan cara memperhatikan ini adalah salah satu metode observasi atau metode pengamatan, metode melihat, eh, yang terkadang kita lupa bahwasanya kita, ada metode ini. Nah, di sini, kenapa disebutkan bahwasanya air yang kita minum, karena kita sering minum air kawan-kawan. Kita sering minum air, kita, sering, uh, meneguk air, kita bahkan, 80% tubuh manusia itu terdiri dari air.
Contohnya ini ya guys ya. Nah, air. Oke. Nah, air ini sendiri eh, sangat jarang kita perhatikan karena eh, kita kurang sekali memperhatikan. Jadi metode pengajarannya perhatikan, jadi perhatikan, perhatikan, perhatikan apapun yang ada di sekelilingmu, perhatikan. Nah, itu yang sangat luar biasa sekali gitu kan. Walaupun kita sudah tahu gitu kan, tapi terkadang kita lupa gitu kan. Nah, itu bagus sekali di dalam ayat ini. Nah, lalu uh, selanjutnya adalah ayat 60, tadi 68, sekarang 69. Oke. Kamukah yang menurunkan? Kamukah yang menurunkan dari awan? Nah, kamukah yang menurunkan dari awan ataukah kami yang menurunkan? Jadi Allah itu bertanya, kamukah yang menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkan, sedangkan dirimu saja tidak memiliki kekuasaan dalam mengatur hal itu kan. Jadi uh, Allah itu secara tidak langsung uh, mengatakan bahwasanya kebesaran Allah dan ketidakberdayaan seorang manusia dengan memperhatikan apa air yang kita minum, lalu uh, apakah manusia yang menurunkannya atau Allah yang menurunkannya dengan kekuasaannya. Lalu sekiranya kami menghendaki, ini ayat berapa ya? Ayat 70. Ayat 70, sekiranya kami menghendaki. Nah, jadi Allah itu sedikit menantang ya, menantang. Sekiranya kami menghendaki nih, kayak lu tuh nggak bisa apa-apa gitu kan, lo tuh lebih kecil dari gua. Walaupun Allah tuh emang uh, berhak untuk sombong karena alam semesta ini punya Allah gitu kan. Kita cuma minjam, kita bentar doang, kita nyewa gitu kan, kita uh, bayar enggak gitu kan, bayar aja enggak gitu kan. Jadi Allah itu berhak untuk sombong gitu. Sekiranya kami menghendaki, kami niscaya niscaya kami mengendalikannya gitu. Mengendalikankah? Oke. Niscaya kami menjadikannya air. Air asin, air asin. Sekiranya kami menjadikannya asin. Pernah nggak sih kawan-kawan minum air hujan, atau nggak usah deh air hujan, air keringat sendiri deh, asin kan? Gitu. Kenapa kata orang-orang air laut itu asin? Nah, karena ya hujan, kawan-kawan, hujan. Dan dari yang Allah itu menjadikannya asin dan berkata bahwasanya, mengapa kamu tidak bersyukur gitu. Nah, kembali lagi kita ke tafsir sebelumnya dengan surah Al-Luqman. Maka bersyukurlah gitu. Bersyukur, intinya bersyukur deh kamu, gak usah nang boro-boro deh kayak pengen ini pengen itu. Bersyukur deh untuk kamu hari itu, untuk kamu hari ini bersyukur, alhamdulillah, menerima dengan kenyataan bahwasanya apa yang terjadi hari ini ya terjadilah, dan berusaha lagi untuk besok gitu kan. Dan Allah itu sangat best sih bagi mengapa kamu tidak bersyukur gitu. Allah tuh telak, dalam kata ya, telak-telak ya, telak-telak gitu kan, telak-telak ngomong, mengapa kamu tidak bersyukur gitu kan. Kembali lagi ke ayat sebelumnya, mengapa kamu tidak bersyukur gitu kan. Padahal kalau kamu bersyukur tuh enak loh. Dan pengajarannya adalah 68 69 itu, metodenya bagaimana cara kita memperhatikan, bagaimana kita berpikir lebih dalam, bagaimana kita mencari sumbernya. Kalau misalkan kita lihat bahwasanya air yang kita minum ini itu berasal dari awan. Dari ayat tersebut kan, kami yang menurunkannya atau engkau yang menurunkannya.
secara tidak langsung kan Allah berkata bahwasanya, "Ini loh, air ini loh, kamu yang nurunin dari awan atau aku yang nurunin?" Gitu kan. Jadi Allah tuh sambil mana ya? Intinya Allah itu eh, cara ngenyindirnya tuh halus gitu kan. Terus apa lagi? Eh oh iya itu ayat 70. Cukup sampai